kita diperbolehkan tayamum, tapi ada sebabnya. Jadi kita diperbolehkan tayamum asalkan ada faktor satu di antara tiga yang akan kita bahas. Yang pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil muslimina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebelumnya, marilah kita memanjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita alhamdulillah saged sareng-sareng hadir wonten ing majelis ngopi noti ingkang mugi-mugi kanthi rawuh panjenengan saged ndadosaken berkah datang dalam sebuah keluarga, sumambaipun datang para jamaah sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah satu-satunya nabi yang senantiasa kita dambakan syafaatnya. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita hadir di tempat ataupun hadir di majelis ilmu, semoga kita termasuk orang-orang yang ahli ilmu, berkah daripada itu mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian yang selanjutnya. Kemarin kita sampai tentang maharim ataupun beberapa mahram. Mungkin dari panjenengan kemarin ada yang tidak datang, tapi kita alhamdulillah sudah kita upload ke YouTube ya Mas ya. Nah, karena sudah sering saya sampaikan tentang mahram itu sangat penting sekali. Bahkan kadang ada orang sampai salah kaprah tentang masalah mahram. Tapi mudah-mudahan dengan kajian kita kemarin, apa itu muhrim, apa itu mahram, dan bahkan kita sudah membahas dari beberapa mahram yang jumlahnya ada 11, mungkin berkah daripada itu semua menjadikan kita pintu selalu terbuka masalah apapun yang kita kehendaki. Mungkin Allah tansah maringi jalan keluar. Langkung-langkung masalah mahram kita tahu, oh iki mahram, oh iki udu. Ya Allah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran ataupun bahasan untuk malam ini. Kita kaji masalah sebab-sebabnya tayamum ataupun sebab daripada tayamum. Hadza utawi iki perkara kang bakal hadir ing dalam penggalis sing bagi musannaf iku faslun ana anggitan suwiji. Rupane faslun asbabut tayammumi salasatun ya dawuh asbabut tayammumi salasatun. Asbabut tayammumi utawi biro-biro sebab tayammum iku salasatun ana telu. Jadi
kita diperbolehkan tayamum, tapi ada sebabnya. Ora kok teko mligi tayamum. Seperti halnya kita jenengan diperbolehkan untuk tidak puasa. Alasannya apa? Nah, tayamum pun kita diperbolehkan untuk tayamum. Nah, itu mempunyai alasan ataupun sebabnya apa? Kok sampai kita diperbolehkan untuk tayamum? Di sini disebutkan kewenangan kita ataupun sebab daripada tayamum itu ada 3. Jadi kita diperbolehkan tayamum asalkan ada faktor 1 di antara 3 yang akan kita bahas nanti. Yang pertama, endi rupane telu faqdul ma'iya kaping sijine sepine banyu. Sebagai orang muslim delalah badhe sholat. Waduh, banyune mboten wonten. Jadi sebabnya tayamum yang pertama yaitu dikarenakan langkanya air, bahkan bisa dikatakan tidak adanya air. Di sini disebutkan fis safari au fil hadar, entah itu dalam perjalanan ataupun di rumah. Nanti ketika kita di rumah ataupun pas delalah mertamu ataupun pas delalah di perjalanan, nah ting bis kita ya mboten enten toya to. Pesawat apalagi wong sekarang pesawat pun pakainya apa? Tisu pun nanti numpak pesawat dereng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pesawat ini Mas Bukir wae nang kayak langgeng. Ampun Pak, tapi kapok. Nggih. Jadi diperbolehkan tayamum ketika memang tidak adanya air atau langkanya air. Sepi berarti langka. Tidak harus tidak ada langka. Berarti nek langka itu mesti kadang ono. Barang langka itu kan mesti kadang ono, kadang ora. Itulah namanya langka. Milo nek barang loko iki mahal. Nggih napa mboten? Barang langka itu mahal enggak? Mahal. Uang, makanya nek jenengan pengen dadi wong sing mahal, saya bedani kali rencang. Itu pasti akan jadi mahal. Zaman kula ning pondok gini. Ada salah satu kiai yang ngajar di pondok ngendika kali dalem kali kanca kelas. Nek pengen dadi wong sing hasilé beda, tirakato beda. Karena apa? Biar menjadi orang yang langka tadi. Nek cak pondok nyun sewu cara jenengan tirakate ngrowot kabeh, hasilé mangke kadang sami. Makanya di pondok itu tirakate beda-beda. Ada yang rawot, ada yang puasa, ada yang puasa Daud, ada yang naun, bahkan ada yang tirakat jabuti rumput. Ada lagi yang tirakat nyun sewu malik sandale terumpai Mbah Kiai. Bahkan setiap enten tamu datang terumpai tamu, entos terumpah mboten sandal. Terumpai kiai ini, terumpai para tamu ataupun jamaah di masjid niku wonten sing nata. Ini tirakat. Karena yakin malik ke terumpai Mbah Kiai, malik ke terumpai jamaah pasti akan mengandung barokah. Nah, niku teng pondok sampai segitunya. Nek ana sing kebablasan ngentekke rokoke Mbah Kiai berkah. Ini mantap. Jaman teng pondok niku nyuwun sewu. Ada salah satu kiai asmanipun almarhum almafullah guru saya Mbah Kiai Ahmad Jufri. Sudah meninggal belum lama ini. Piyambake menawi dalu mucal teng pondok. Menawi tindak teng pondok dalu nggih mucal, enjang nggih mucal. Menawi mucal saking dalem niku piyambake sampun ngeses. Daleme kan jambu demesan kan nggih kira langkung 500 meter. Beliau pakai motor pun sepuh nitih motor dugi pondok.
dugi nggen parkiran sesen niku dibucal. Padahal saking dalem jambu dugi pondok nggih paling sesen tasih setengah. Wah, cah pondok kadang ono sing nenggok. Wah, Mbah Yai bucal Mbah Yai Jufri. Begitu Mbah Yai Jufri pun ditentarke motor, gitu. Mangke enten Mas Pondok ingkang baliki motor. Sing mone muju mriko dadi pripun carane kuntun mboten usah dicadet caket kiting ngajeng masjid. Sumerep enten Tegesan. Tasih kemebul. Wah, rebutan. Niku sampai kebablasan seperti itu. Karena Pak santri itu nek muni ana berkah, wah masya Allah. Berkat kok ujung-ujungnya tadi berkah. Ya pancen berkat iya berkah niku kok. Paham ya? Berkat itu berkah. Barokah iku siji nek barokatun iki jamak muannats salim. Nah, barokatun, barokat wong Jawa le maca berkat. Nah, kalau di Jawa Barat berkat atau apa? Misal ada orang selamatan itu berkat. Ada bawa plastik itu berkat juga namanya. Oh, amin amin. Amin amin. Amin amin. Orang Jawa Barat. Amin amin. Kalau di Kudus juga berkat ya? Berkat. Apa tenong? Itu berkat. Oh, berkat. Manggung nggih, ngoten. Kali angkrek nggih ngoten. Berkat. Oh, nggih, berkat alhamdulillah. Pekalongan mboten cintingan apa-apa kayaknya Pekalongan untuk terus memang desa itu mau cara iki. Jadi kalau di kita di Magelang khususnya nasi bungkus kan namanya nasi bungkus. Kalau di Pekalongan, di Batang itu bukan nasi bungkus. Namanya cindingan. Napa? Cindingan. Kalau nengke kaget. Nggo, anu jalan-jalan. Mampir teng warung. Ah, tebas anu mawon. Cindingan mawon, cindingan ki opo. Kalau kanca-kanca panturan niku lho. Nggih. Cindingan iki opo? Ternyata cindingan itu nasi bungkus. Niku namine cindingan. Geli betul aja. Oh, karena memang bahasa itu mengocor ya. Desa itu mengocor. Seperti halnya orang Magelang mengatakan bahasa dengan kata rajin. Nek wong rajin sregep niku napa niki, Mbak? Rajin toh? Tapi ketika sampai Batang, sampai Pekalongan, orang rajin, orang sregep itu bukan orang rajin sregep. Nek Mbak, wong kendel niku napa? Wani toh. Kendel kan wani berani. Tapi ketika sampai Pekalongan, sampai Batang, orang kendel itu bukan orang yang wani, yang berani tidak. Tapi kalau orang Batang, orang Pekalongan, wong kendel kuwi wong sing sregep. Lucu betul. Nah, desa mawa cara. Masalah kendaraan pun Magelang dengan bahasa ngapa-ngapa udah beda lagi. Di Magelang orang bonceng, nek bonceng kan ngarep teng wingking. Wingking. Ketika sampai ke Bumen, sampai Banyumas sana, ya tidak semua, ada yang mengatakan bonceng itu di depan. Karena yang dibuat contoh becak. Bener bener. Nah, becak tengah cek nomor iki. Nah, di Kebumen. Karena saya punya adik Kebumen, teman-teman banyak. Di Banyumas, Purwokerto dan lain sebagainya, bonceng itu ternyata di depan. Padahal di kita khususnya Magelang, dugi Panturan kok jenenge bonceng ya dan mungkin di Jawa Barat bonceng ya di belakang ya. Iya. Di Kebumen tidak, bonceng di depan karena yang buat contoh becak. Ya bener lah berarti. Tidak ada yang salah gitu loh. Makanya desa mawa cara. Makanya kita belajar untuk beradaptasi dengan siapapun. Nanti kadang masalah bahasa Mas, ketika kita punya istri, lah istri bahasane benten, dan bingung ke. Contoh di Magelang yang memakai bahasa nyong itu kan jarang ya, kecuali orang Kaliangkri, Windusari. Nah, ngablak gak ada nyong. Istri saya orang Pekalongan pakai nyong, makanya kadang saya juga heran nyong ketika pulang ke Pantura atau Mas, yang ngurus sepung nggak nyong, ini kyo nyong malah. Desa mau cara. Ana meleh sing bahasane ngene iki, Mas Rohman niku lucu meleh malahan.
Ora tok ngono ya. Ora tok ngono ya. Makanya kan kita belajar untuk beradaptasi dengan siapapun. Ampun gampang remehke, ampun baperan. Bahasanya no? Baperan. Jangan gampang baperan. Karena memang desa mawa cara. Belajar untuk beradaptasi, belajar untuk menjadi orang yang ampun gampang nyepeleke orang lain. Itu memang susah. Gini betul. Kadang bahasa sini dengan setomo udah beda. Nek mriki bahasane dekil, bar itu lurus. Bahasanya itu lurus. Tapi ketika udah sampai sana, nah Mas Vivi Mas Bukit ngelengkuk. Oh ya, gitu betul Mas. Nanti ada lengkuk-lengkuknya itu udah beda. Sini dengan Panjang Baru, tempatnya Mas Afat juga udah beda. Gitu betul. Ya kan? Desa mawa cara. Nah, masalah di sini disebutkan kembalikan kepada sebabnya tayamum. Bahasanya juga beda. Gitu loh. Sepi berarti barang langka. Onten meleh tiang pantura, tiang ngapa-ngapa. Arep tuku klambi, duitnya langka. Pas buat aja. Kalau kita mendengarkan sebagai orang Magelang kira-kira pas enggak? Tapi orang sana mengatakan, ya itu memang bahasanya dia. Kita tetap menghormati, gitu loh. Jangan meraih. Apalagi yang saya ngomongin jangan sekali. Nah, kadang kita nggak mudeng Mas. Wah, jangan pondok ya. Wah, nyongar tuh gorengan, duitnya langka. Secara rasio kita mudeng enggak ada itu. Duitnya kok langka Mas, tapi jebule duitnya ora. Itu loh Mas. Duitnya langka. Saya ora mudeng saya. Kembali kepada asbabut tayamum. Faqdul ma'i sepine banyu, ora ana banyu berarti kembali tadi duitnya langka. Ora ana banyu. Itu bahasanya dewi. Di sini disebutkan bagi seseorang yang ketika di rumah ataupun di dalam perjalanan kok delalah akan menjalankan sholat, delalah mboten enten toyo. Maka bagi siapapun dia kok karena memang tidak adanya air diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Entah itu di rumah, entah itu dalam perjalanan. Tapi dengan yakin memang tidak adanya air. Paham ya? Ingkang nomor kalih wal marodulan kaping pindhone loro. Wal marodulan kaping pindhone loro. Yang nomor dua adalah sakit. Bagi orang yang sakit itu diperbolehkan untuk melakukan tayamum walaupun toh ada air. Walaupun toh di rumah mempunyai air, tapi bagi orang sakit diperbolehkan tayamum. Dengan alasan di sini disebutkan bahwa salah satu angka samin bagi orang sakit itu diperbolehkan tayamum. Niku ada 3 macam, ada 3 bagian. Yang pertama al-awalu ayyakhafa ma'ahu bil wudu'i fautar ruh au fauta udwin au fauta manfaatil wudwi. Di sini disebutkan bagi orang yang sakit itu memang diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Tapi bagi yang sakit tadi itu mempunyai 3 bagian. Bagian pertama diperbolehkan tayamum dengan syarat ketika orang tersebut mempunyai rasa khawatir ketika menjalankan wudu. Nek wudu aku khawatir. Kok khawatir napa? Engko aku nek wudu khawatir saking ademe engko nyawaku ndak hilang. Karena di sini disebutkan fautar ruh au fauta udwin. Maksud? Oke. Derek nggih? Turun nggih. Kalau derek kan nggih kan? Au fautar ruh au fauta udwin au fauta manfaatil udwi. Yang pertama karena khawatir ketika orang tersebut, orang yang sakit menjalankan wudu, aku khawatir ngono aku nek wudu lek engko nyawaku hilang.
Berarti nek nyawa hilang nopo? Meninggal. Atau kalau tidak khawatir akan nyawanya, dia khawatir akan anggota tubuhnya ada yang rusak ataupun bagaimana. Rusak atau di sini disebutkan aufauta manfaatil mudwi. Menawi boten rusak anggotane atau mati anggotane. Kadang kalau ketika khawatir, aku nek gunake banyu saking wedine karo banyu karena memang sakit, khawatir nanti di antara anggota badan tadi ada yang menjadi mati anggotane. Utawa saking wedine karo banyu divonis dengan dokter sampai ojo gunake banyu anggotane tangan iki ojo gunake banyu, engko ndak tangane ora bisa gunake. Atau aufauta manfaatil mudwi, atau di antara anggota wudu tadi ketika terkena air takut ketika nanti tidak bisa untuk dimanfaatkan. Contoh, saking wedine karo banyu divonis karo doktere sampeyan wajahe aja bisa-bisa kena banyu. Engko nek kena banyu ndak dadi ngene. Tapi ndak nggih wonten dokter manis wonten niku. Itu kan contoh semisal gitu. Barang contoh itu kadang ada kadang tidak. Maka di sini disebutkan bagi orang yang sakit mempunyai 3 macam. Macam yang pertama tadi saya sampaikan, yang kedua ayyakhafa ziyadatal illati ayyakhafa min istimalil ma'i ayasyira. Sedap. Gini. Yang kedua, aw yakhafa tula muddatil bari. Nah niki. Yang kedua, kuatir ketika seseorang tadi wudu, kuatir akan penyakitnya ora kok tambah mari tapi malah tambah suwele mari. Paham nggih? Yang pertama, tadi dikhawatirkan ketika seseorang memakai air, khawatir akan anggotanya tidak bisa untuk dimanfaatkan atau bahkan bisa meninggal. Yang kedua, aw yakhafa tula muddatil bar'i, sing kudune wis mari malah dadi suwele mari. Khawatir akan lamanya sembuh. Niku bagi orang yang sakit diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Yang ketiga, aw yakhafa syiddatad dhanni wa huwa al-maradul malazim. Yang nomor 3, dikhawatirkan ketika orang tersebut menggunakan air, dikhawatirkan piyambake le sakit niku bener-bener marki ataupun mendekati dengan kematian. Aku nek ngasek gunake banyu engko aku cedak karo mati. Paham betul? Nah, orang yang mempunyai pikiran seperti ini karena memang benar-benar sakitnya udah divonis oleh dokter, bahkan tabib dan lain sebagainya, kok mempunyai aspek 3 tadi, niku memang diperbolehkan untuk tayamum. Tapi nek lorone loro mumet, loro patah hati, ya toh, lorone meneh nyun sewu udunan, masuk angin biasa, ya tetep wudu. Wong wudu ki nyun sewu dadekke padhang. Ana saniki nyun sewu ketika seseorang patah hati malah ra gelem wudu, tambah stres toh. Tambah peteng. Tapi ketika seseorang itu tadi habis wudu, lala nyun sewu bar ditinggal pacare, sing maune pacare seneng ditinggal mergo ora duit dan sebagainya. Nah, niku justru wudu itulah yang akan menjadikan hati kita terang beneran jadi ini Mas ya. Kata rembulan. Iki pun sing nomor 3, wal itiyajulan kaping telune butuh ilaihi maring ma
butuh-butuh li'adhi hayawanin krana ngelake hayawan sifate hayawan muhtaramin kang den mulyakaken. Yang nomor 3, diperbolehkan melakukan tayamum ketika gini, nyun sewu, ada air tapi delalah airnya cuma sedikit. Kita memang yang nomor 3 diperbolehkan melakukan tayamum, tapi delalah wal ihtiyaju ilaihi li'atsyi hayawanin muhtaramin. Enten toyo, tapi toyone hanya sedikit. Itu pun delalah enten hayawan ataupun hewan yang benar-benar dimuliakan oleh Allah, yang mana hewan tersebut memang benar-benar butuh dengan air tersebut. Iki kewane, entah itu kucing, entah itu ayam, entah itu sapi dan sebagainya, entah itu kirdun ataupun monyet, nek ora tak kei inuman banyu iki, engko kewane iso mati. Nah, ketika kita yang saya arep wudu kok delalah kesemar hewan seperti ini, banyune dikokno kewan, kiambak diperbolehkan untuk tayamum. Dengan syarat kalau hewan yang dimuliakan tadi benar-benar butuh dari air tersebut. Kalau memangnya saya kewane kok rapati yo, ya boten. Paham nggih? Nah, niki paham boten? Tapi ada juga disebutkan di sini ghairul muhtarami utawi liyane barang kang den mulyakaken iku sitatun ana 6. Endi rupane sitata niku sholati, iya siji wong kang tinggal sholat. Jadi ada kalanya hewan yang dimuliakan dan ada kalanya sesuatu ataupun barang, bahkan orang yang tidak dimuliakan. Nah, orang ataupun barang yang tidak dimuliakan itu apa? Ada berapa? Ada 6. Yang pertama, tarikus sholah. Orang yang meninggalkan sholat itu termasuk bukan orang yang dimuliakan. Caranya saya adewe duwe tonggo, adalah adewe duwe banyu, sekiranya banyu hanya cukup untuk wudu. Tonggone kiambak, sedulur kiambak, yang saya butuhke banyu. Tapi wong mau boten sholat, adewe luwih penting kanggo wudu. Di sini disebutkan ghairul muhtarami sitatun, tarikus sholat. Orang yang meninggalkan sholat, orang yang tidak melakukan sholat, itu termasuk orang yang tidak dimuliakan. Bahkan yang dulu disebut ke li'atsyi hayawanin muhtaramin. Berarti malah luwih utama hewan sing dimulyakake. Ana nisbat hewan sing dimulyakake kok ngelak. Baik, ade malah kudu dikekno kewane. Tapi ketika orang yang meninggalkan sholat, justru kiambak lebih utama digunakan untuk wudu. Paham ya? Wazani lan kaping pindhone wong kang zina, sifate zani al muhsani kang wazani lan kaping pindhone wong kang zina al muhsanu kang ten reksa. Zina muhson, orang yang zina muhson. Zina muhson niku pripun? Sing zina sami-sami pun berumah tangga. Paham nggih? Orang yang sudah berumah tangga delalah zina, itu namanya zina muhson. Paham nggih? Zina sing direksa maksudnya napa? Sing kakung pun kagungan garwa, yang istri nggih sampun kagungan garwa, itu namanya zanil muhson. Sama-sama keduanya sudah mempunyai suami ataupun istri. Itu juga termasuk seseorang yang tidak dimuliakan. Enek banyu delalah tanggane dhewe ya saya utawa sedulure utawa tanggane delalah zina muson bar zina ngelak. Ada
saking keselis disomongi ping 4 semisal. Ngelak kok delah toyone anane gur sak botol. Lah iki mending gawe wudu dhewe daripada dikekno wong sing zina muson. Niku lho. Paham nggih? Wal murtadu lan kaping telune wong kang murtad. Nah, orang murtad juga termasuk orang yang tidak dimuliakan. Berarti adewi lebih baik untuk wudu. Wal kafiru lan kaping pinten? Sekawane wong kafir sifate kafir al harbiyu kang bangsa harbi. Kafir harbi itu siapa? Ada kalanya kafir dhimmi dan ada kalanya kafir harbi. Kalau kafir dhimmi adalah orang-orang kafir yang seperti halnya yang bertempat di Indonesia. Contoh, orang non-muslim, orang kafir tapi tetap mau bayar pajak, taat dengan pemerintah, itu namanya kafir dhimmi. Nah, orang kafir harbi itu siapa? Kafir sing bener-bener merangi awak dhewe wis cara gelem manggon nang Indonesia, ora gelem bayar pajak, mungsuhi karo wong muslim dan sebagainya. Itu jenenge kafir harbi. Jadi ada kalanya kafir dhimmi dan ada kalanya kafir harbi. Nek sing do teng Indonesia sing do patuh karo pemerintah, isih do gelem bayar pajak, patuh karo pemerintah, itu namanya kafir dhimmi. Paham nggih? Ada kafir dhimmi dan ada kafir harbi. Nah, berarti nek kafir harbi bukan termasuk orang yang dimuliakan. Berarti apa dia? Orang yang tidak dimuliakan. Wal kalbulan kaping 5 ne anjing sifate kalb al-anguru kang galak. Niki sing nomor gangsal yaitu anjing buas. Nah, anjing buas juga termasuk hewan yang tidak dimuliakan. Sing terakhir wala khinziru lan celing. Napa? Mana lho bro, mosok kula aja matur. Wal khinziru lan bi utawa nek cah kono ngarani celing. Aja ngono yo ana anake to. Wal khinziru lan celing. Nah, celing ataupun BABI itu juga termasuk bukan hewan yang dimuliakan. Nah, 6 tadi ketika nyusul kita mempunyai air, yang mana air tadi adalah gur cukup kanggo wudu kiamba. Dalam wong 6 mau atau orang atau yang disebutkan tadi ghairul muhtarab aslinya butuh banyu. Tapi orang 6 tadi ataupun anggota atau salah satu dari 6 tadi membutuhkan air, ning piyambak malah afdol kanggo wudu. Sebab apa? Sebab 6 yang tadi termasuk bukan yang dimuliakan, kecuali hayawanin muhtaramin, kecuali benar-benar hewan yang dimuliakan, maka kita diperbolehkan untuk tayamum. Paham? Ada yang ditanyakan sebelum sampai syarat-syarat daripada tayamum? Anten Pak Alfat? Cukup? Alhamdulillah. Anten? Nek misal sing zina niku mboten ngertos Mbak. Dalam? Pripun? Sing nomor kali kan zina niku. Tapi awake dhewe mboten ngertos nek niku bar zina ngoten. Teko diwete banyune bodho mbene. Nama aja tidak tahu. Namanya saja tidak tahu. Kalau kita tidak tahu ya dimaafkan loh. Tidak apa-apa, namanya saja tidak tahu. Tapi kadang kata yo, soal bareng mosok ya banyune soal bareng zina yo. Takon yo ora penak kok. Ya ndak? Itu loh. Ini cungkring nih mau sarung katanya. Nah, masa kita akan bertanya seperti itu? Gimana betul? Nah, caranya gimana? Ya bingung. Kan jaluk banyak kayak apa? Gak gawe nganu. Lucu toh. Gini betul. Makanya ketika tidak tahu ya bagaimana lagi? Namanya saya tidak tahu. Gitu. Lebih andal diparing kene.
Nah, karena dia tahu, ya nek afdolnya tetap digunakan untuk wudu, untuk afdolnya. Tapi karena kita tidak tahu, ya bagaimana lagi? Oh, namanya saya tidak tahu. Berarti tinggal murose misal iku dikaitno maring tiyang ingkang bar zina, walaupun ta zina musuh, tapi kita tidak tahu iku bener-bener bar zina apa ora, utawa bar zina digebuki. Nah, to bar zina terus digebuki kali warga, terus nyedak teng ngene Mbak. Mas Ayi, mbok kula nyuwun toyone bapak belur. Nah, bapak toyone ki Mbak nakoni kan wis tegel. Gimana betul? Wah, iki piye ngene-ngene ya kepa manusiawi. Wah, tak kei banyu. Waduh, ya aku ra sida wudu ya tayamum. Karena memang tidak tahu, nek ngerti. Tapi karena nyun sewu kebalikan kepada nyun sewu nggih, al-adat muhakamah ataupun manusia kan mempunyai sifat manusiawi. Masa dengan itunya kok tegel kan ya. Ya betul. Tapi zaman saiki kok banyu jarang ya wis. Tangi lamun. Cara nyun sewu di duit 10.000 wis tuku aku wae itu aja toh. Nah 10.000 oleh aqua kelas gede loh Mas. Nek jenengan saged itu aqua yang 600 mili ataupun yang harganya 2.500, nek jenengan saged itu damel wudu mun cekap. Ya aku sasetan gas niku. Wah, sakit ajak guluan, Bro. Ya paling boten sak botol niku Mas. Nek jenengan saged ginake bener-bener saged ginake 1 botol 2,5 itu bisa untuk ya kita walaupun di masjid, di rumah sudah ada keran airnya kencang, kalau bisa jangan sekali-kali kita menggunakan air melampaui batas, karena Allah tidak suka dengan orang yang israf ataupun melampaui batas. Allah tidak suka dengan israf, tidak suka. Makanya ketika di rumah ada yang gunakan banyu kadang diirit-irit gini betul. Tapi ketika kita wudhu di tempat umum, di masjid kayak atau di mana kayak udah banyune buat senang, saking senangnya dolan banyu digedheki. Ngoten mboten? Tapi nek nang omah kadang diirit. Nah lucu to Mas. Justru nek dhewe ku sing banter, nek nang masjid sing ngirit. Gini mboten? Tapi walaupun punya sendiri, walaupun itu punya air umum, jangan sekali-kali kita menggunakan air itu dengan cara israf. Karena israf itu salah satu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Melampaui batas. Intine ki apa napa gunake sak cukupe. Cukupe sak gelas ya sak gelas. Cukupe sak botol sak botol. Cukupe sak jerigen ya sak jerigen. Nah itulah kita gunake toyo seperti itu. Karena memang kita ngawekane lah. Saiki ana banyu kadang esuk ora mesti ana banyu. Niki nek meh ngenten iki Mas, iki bulan Agustus September itu ngablak iki angel banyu. Nek sakniki kita sing gampil. Nanti ke depan mulai saparan, wah masya Allah. Mas Afat mungkin udah pernah denger lah orang ngablak kayak apa, seperti kayak saparan. Tahun kemarin masih di Tegalrejo ya. Tegalrejo ya. Susah itu. Nah, besok tahun ini mungkin jenengan merasakan di Kali Anggrek. Kali Anggrek itu lebih parah airnya. Gimana sih Mas Dadio? Kiplah-kiplah. Nah sekarang kiplah-kiplah. Mungkin September kita udah tahu. Cok ngerasake angel banyu mboten Mas? Boten. Oh. Cenderung gitu. Kali Anggrek budi? Kepalegi. Kepalegi bakal banyu. Itu overload udah. Overload. Overload banget. Nek sing enggak meleh. Nah, gitu Mas. Makanya mumpung on enten toyo, ya bagaimana caranya kita menggunakan jangan sekali dengan israf. Ngoten nggih? Pun. Tambahin mboten? Sampun nggih. Pun wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi manfaat barokah fid dini wa dunya hatta akhirah. Pun mugi napa ingkang kula aturaken wonten manfaatipun, wonten kifanipun, saged kagem manfaat dhateng kita buat jamaah, terlebih buat keluarga kita ataupun saudara-saudara kita. Allahumma amin. Dari dalam awalan akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.